Selamat pagi saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita teduh, sejak kita bernyanyi. Buku ND nomor 443 ayat 1. Dung Tuhan Yesus. Dung Tuhan Yesus napunaan, songgok damena biar hulang, tari pargugung holunai, nasa dosaku nausai doi, tabari tahun olong naik, di dia Tuhan turusoni, tuk manubahi tarlobida, sasada Yesus pinujima. Mari kita berdoa. Kami sangat bergembira ya Tuhan di pagi hari ini. Dan kami bersyukur atas semua karya bakti Tuhan. Kami selamat, kami sehat. Sekalipun segala sesuatu yang kami hadapi, kami yakin pun akan ada tantangan. Akan ada yang kami hadapi yang sulit maupun yang menggembirakan. Namun alangkah indahnya ketika kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mohon tuntunan-Mu dan pembacaan firman di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Begini firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, apa kabar di pagi hari ini? Kalau percaya tentu ada pengharapan ya, ada pengharapan pasti. Dan saudaraku yang Tuhan kasihi, manakala kita mendengarkan firman Tuhan yang satu ini, sesungguhnya amat mulia sekali. Sekiranya kita pun pertanyaan sebagaimana dengan kepada Salomo waktu itu ya. Nah, ketika dalam tidurnya Salomo sangat terjaga, dan dalam tidurnya sesungguhnya Tuhan yang bertanya kepada dia. Kita bisa baca pada ayat kelima dalam pasal 3 itu. Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan latar belakang dari nats itu tentu dalam komunikasi, jabatan, tanggung jawab Salomo yang telah Tuhan beri memimpin bangsa sebagai raja pada usia muda. Tuhan sangat mengetahui ketulusannya, namun tentu kemampuannya. Maka nats ini adalah respon dari Salomo kepada Tuhan. Dan dia sampaikan. Kita bisa baca ayat setelah itu. Apa yang terjadi ialah Tuhan memberikan itu. Dan bahkan Tuhan juga memperlengkapi dia dengan yang lain. Sekali lagi, apa permintaan saudara hari ini? Maka jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan dan mintalah juga kebijaksanaan yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Salah satu teori hidup dewasa bertumbuh ialah dia semakin bertumbuh, semakin baik apabila dia semakin memiliki kepandaian membedakan yang baik dari yang jahat. Demikian sebaliknya, membedakan yang jahat dari antara yang baik. Tentu apa pilihannya? Kepada yang baik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
memang ada hal mungkin yang unik menjadi pertanyaan kita pada firman Tuhan ini. Betapa dekatnya Salomo kepada Tuhan. Sebagai seorang raja yang telah diberikan urapan menjadi raja. Lalu sebagai kita pengikut Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan? Problema yang sering di sini, kenapa Salomo mungkin dalam hidup kita hari-hari tidak minta harta, jabatan yang lebih tinggi, atau sesuatu yang bisa membentengi dirinya dari tantangan dan ancaman. Nah, sini perbedaannya. Salomo telah dituntun dan diketahui oleh Tuhan untuk sebuah jabatan yang besar. Dia mengutamakan dirinya menjadi bagian kepada yang lain. Dia menyampaikan kehidupannya, jikalau Tuhan memakai saya, maka perlengkapilah saya. Dan di luar itu tentu apabila dia meminta segala sesuatu yang sifatnya material, itu hanya penumpukan untuk dirinya. Dan tidak lebih, itu egosentris dalam kehidupan. Saudaraku, ketika firman Tuhan ini tentu permenungan bagi kita, maka tentu ada peringatan di sana. Persiapkan diri selalu menjadi bagian orang lain. Apa yang diminta oleh Salomo sangat mendalam. Dan dia adalah sebuah pertumbuhan hidup yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Dan peruntukannya ialah bagi orang lain dan Tuhan jaga. Tuhan berikan itu. Nah, saudara-saudaraku, ilmu, pengetahuan yang bisa kita geluti hari-hari atau yang melatar belakangi kita, sering kita katakan juga itu bagian hidup kita yang menempa kita, yang membentuk cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu. Dan itu tidak bisa diukur secara material. Nah, apa yang Salomo minta terhadap yang lain juga adalah hal yang tidak bisa diukur oleh siapa saja, tapi Tuhan mempunyai kekayaan yang sangat tinggi dalam kehidupannya. Ini pun bisa terjadi bagi kita dengan bersahabat baik dengan firman Tuhan, bergumul tentang kehidupan, meminta pengertian dari Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan menerima pengajaran-pengajaran bijak dari Tuhan terhadap banyak hal. Masa depan kita dan hari ini menyangkut orang lain, bahkan menghadapi perbedaan-perbedaan sekalipun. Dengan tuntunan Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus yang selalu terjadi pada kita, maka itu akan pasti menjadi pondasi kebijaksanaan yang akan terjadi bagi hidup kita. Maka hari ini pun, apapun aktivitas saudara, dalam bayangan ada kesulitan, ada kelelahan, yakinkan diri kita mampu melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 443 ayat yang ketiga. Hibul ma'au Yesus diho sonang rohapku tarapundo miad diau mabain hatami bai madas au tulab bumi tabarita holong naik di dia Tuhan kudusoni tuk manupahi tarlobida sasada Yesus pinujima. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber segala sesuatu yang dapat menjadikan, mencipta, dan menugerahkan kepada kami umat-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, buatlah hidup kami selalu tertuju kepada firman-Mu,
terlebih pada pagi hari ini kami diajak menghayati hamba-Mu Salomo yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini. Hamba yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang telah menerima anugerah dan berkat, bahwa tidak ada seorang pun yang akan tercipta lagi di dunia ini seperti dia. Namun kami tentu ya Tuhan adalah umat-Mu yang selalu mau belajar, menerima ajakan Tuhan. Secara khusus kami pun menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang bersikap setia, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang diajak oleh Tuhan belajar dari firman Tuhan, menimba ilmu, menimba pengetahuan, agar mendapatkan anugerah kebijakan untuk menjalani kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, apabila kami sering bersikap sangat egois, tidak mau tahu dengan orang lain. Maka hari ini kami diingatkan, apabila kami bersikap bijaksana untuk menjadi bagian kehidupan juga dengan orang lain, ajari kami berbagi dengan orang lain di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah persekutuan bersama. Ya Tuhan, semuanya ini adalah kemuliaan-Mu. Pada hari ini kami akan beraktivitas, melakukan segala panggilan Tuhan. Maka sebagai orang beriman, ajari juga kami untuk selalu berpengharapan, untuk tidak cepat puas dengan keberhasilan yang telah didapat. Buatlah kami ya Tuhan bertumbuh akan tanggung jawab yang baru di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anak Tuhan yang menggeluti ilmu, menggeluti pelajaran. Ajari juga mereka Tuhan yang untuk berlaku setia, jujur, dan dibentuk tidak hanya pintar, tetapi juga menjadi anak-anak yang bijaksana, yang mampu bersikap hormat kepada semua orang dan memuji, berlaku setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh tuntunan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.